Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastianida Alhana dari Fakultas Tarbiyah Pasca Sarjana PGMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta akan mempresentasikan tentang hasil resum saya pada artikel yang berjudul Konseling Abangan Perspektif Psikoterapi Islam yang ditulis oleh Vikoini Istiqomah dan Bambang Subahri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sementara penelitian ini termasuk dalam studi pustaka karena data yang dianalisis itu berupa sumber tertulis, yaitu buku dari karya Clifford yang berjudul The Religion of Java atau Agama Jawa. Langsung saja, konseling. Konseling merupakan sebuah pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang profesional untuk membantu klien menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dan tentu saja untuk mencari sebuah solusi atau jalan keluar. Dalam Jawa, saling membantu sesama merupakan salah satu pedoman yang sangat dianut oleh masyarakat Jawa. Kemudian dalam budaya masyarakat Jawa secara tidak langsung mereka juga melakukan yang namanya konseling, yakni pada praktek pengobatan yang dilakukan oleh seorang dukun. Hal ini juga diungkapkan oleh Clifford Geertz dalam bukunya yang berjudul The Religion of Java. Dalam penelitiannya yang dilakukan di kota Mojokerto, Geertz menggolongkan masyarakat Jawa menjadi 3 golongan, yaitu ada varian abangan, santri, dan varian priyayi. Kemudian, dukun dan posisinya dalam struktur sosial masyarakat Jawa abangan. Pada umumnya, manusia itu mendapatkan sebuah masalah atau menghadapi sebuah masalah. Dan untuk mencari solusinya, manusia itu biasanya mencari solusi dengan kemampuan akal atau pengetahuannya. Akan tetapi pada kenyataannya, akal dan ilmu pengetahuan itu sifatnya sangat terbatas. Maka dari itu, persoalan-persoalan hidup yang tidak dapat dicari solusinya menggunakan akal bisa dipecahkan dengan sesuatu yang bersifat irasional. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, dukun dalam masyarakat abangan hadir sebagai sebuah solusi karena memiliki sistem yang mengafirmasi kepada kekuatan suprarasional. Kemudian, konseling abangan dalam buku The Religion of Java. Praktik konseling yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, yakni varian abangan, dalam buku Agama Jawa terletak pada bagian 1 bab 8, yaitu tentang pengobatan, sihir, dan magic. Praktik pengobatan tersebut dilakukan dengan tahapan yang sama, yaitu seperti proses konseling. Kemudian, dalam masyarakat abangan, praktik konseling itu memiliki 2 karakteristik utama, yaitu yang pertama, keahlian dukun yang diwariskan secara turun-temurun. Yang kedua, adanya konsep cocok atau jodoh. Keahlian dukun yang diwariskan secara turun-temurun itu misalnya bapak atau ibunya itu seorang dukun, maka kemungkinan besar anak atau bahkan cucunya itu bisa menjadi seorang dukun. Kemudian yang kedua, konsep jodoh atau cocok. Misalnya itu seseorang mendapatkan masalah fisik ataupun masalah batin, ingin berkonsultasi dengan dukun yang satu tapi belum cocok, kemudian dia mencari lagi dukun yang lain. Jika belum cocok juga, dia akan mencari dukun yang lain seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu tentang konseling abangan menurut perspektif psikoterapi Islam. Konseling abangan dilakukan dengan kearifan lokal masyarakat Jawa, kemudian dipadu-padankan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Mengapa? Karena masyarakat di kota Mojokerto tersebut merupakan pemeluk agama Islam. Nah, hal ini itu sesuai dengan teori psikoterapi Islam,
yang diungkapkan oleh Al-Balkhi, bahwa konstruksi manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani, dan yang dimana hal ini sangat relevan dengan praktik konseling abangan. Nah, demikian sedikit pemaparan dari saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.